Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siska Fitri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002 Angkatan 1 di Universitas Negeri Surabaya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan melakukan peer teaching dengan materi yang akan saya sampaikan adalah tanah dan keberlangsungan hidup. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Sedangkan metodenya yang saya gunakan adalah metode ceramah, diskusi, presentasi, dan percobaan. Sedangkan pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik dan TPACK. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya Perdi, silakan memimpin doa. Ya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baik, ya, anak-anak apakah hari ini hadir semua? Hadir Bu. Hadir Bu. Ya Bu, hadir Hadir semua. Bu. Ibu ingin kalian coba mengingat kembali kondisi tanah yang ada di sekitar rumah kalian. Sudah dibayangkan bagaimana? Sudah Bu. Nah, sekarang coba kalian lihat bagaimana kondisi tanah yang ada di sekitar sekolah. Apakah sama kondisi tanah yang ada di rumah dengan di sekolah? Beda Bu. Beda Bu. Sama Bu. Beda Bu. Saya Bu. Saya beda Bu. Oh, baik. Ada yang sama, ada juga yang berbeda ya. Sekarang Ibu ingin tanya, menurut kalian, apa manfaat dari tanah? Untuk menanam pohon Bu. Bercocok tanam. Ya, baik. Lagi ya, ada lagi? Tempat bermain bola Bu. Pak Berdi main bola. Ibu ingin menampilkan sebuah video. Lihat video yang Ibu tayangkan ini ya. Ya, itulah videonya. Kalian pasti tahu anak-anak ya, ini mana ini? Ada yang tahu ini jalan kemana? Itu kan jalan sekolah kita Bu. Iya, betul. Ini adalah jalan menuju sekolah kita. Di situ tertulis apa anak-anak? My school. My school, my adventure. Berhenti mengeluh. Banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Teruslah maju dan bergerak. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Ya. Mantap. Dari awal Ibu sudah ngomongin tentang tanah. Tadi Ibu minta kalian membayangkan tanah di rumah, kemudian tanah di sekolah. Terus Ibu minta juga manfaat dari tanah apa saja. Terus Ibu juga lagi-lagi menayangkan video tanah lagi ya. Oke, jadi pelajaran kita hari ini akan membahas tentang tanah anak-anak. Tanah dan keberlangsungan hidup. Perlu kita mempelajari pelajaran tentang tanah dan keberlangsungan hidup. Karena tanah adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Karena keberadaan tanah itu sangat berperan penting bagi kehidupan kita, terutama manusia. Ibu akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita itu ada 8. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian tanah, kemudian dapat menjelaskan peranan tanah, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanah, kemudian peserta didik dapat menjelaskan sifat tanah, dan peserta didik dapat menghubungkan sifat kimia tanah terhadap keberlangsungan hidup. Nanti melalui praktikum juga peserta didik anak-anak dapat menyajikan data hasil percobaan. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama, kan 2 video yang diambil ketika sesaat setelah hujan. Silakan kalian amati video ini anak-anak ya. Baik Bu.
Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Itu video yang pertama. Sekarang perhatikan video yang kedua. Ya, itu dua tampilan video yang sama-sama diambil ketika setelah hujan, sesaat setelah hujan. Baik anak-anak, apakah ada perbedaan dari kedua video tadi? Ada Bu. Ada Bu. Ada? Ada Bu. Satu jalan becek. Yang Ya. satu jalan mau ke sekolah itu Bu. Jalannya bagus. Iya, Pak Nak. Jalan ke sekolah bagus. Itu bagus Bu daripada yang pertama itu kan lapangan. jalannya becek. Lapangan, Bu ya. Oh, lapangan ya Bu ya. Terus, apalagi perbedaannya? Kalau lapangan berpasir, Bu. Kalau Lapangan. jalan ke sekolahnya becek. Licin. Licin juga. Mengapa seperti itu anak-anak? Sifat tanahnya beda-beda Bu. Oh, sifat tanahnya beda-beda. Jadi, Bagaimana sifat-sifat fisika dan kimia tanah? oh oke. Bagaimana sifat-sifat fisika dan kimia tanah? Jadi tadi dari pengamatan kalian berdasarkan video tadi, didapatlah mengapa berbeda itu karena sifat-sifat tanahnya berbeda. Jadi didapatlah bagaimana sifat-sifat fisika dan kimia tanah. Oke, untuk mengetahui bagaimana sifat fisika dan kimia tanah, kita akan melakukan praktikum. Bu. Oke, silakan kalian bagi kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang yang berbeda ya anak-anak ya. Ada cowoknya, ada juga ceweknya, anak laki-laki, anak perempuannya gabung. Iya. Siap-siap, Bu. Ya. Iya Bu. Oke, silakan dibagi. Oke, kalau sudah silakan duduk di kelompok masing-masing anak-anak. Iya Bu. Iya Bu. Silakan duduk. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan kalian siapkan alat dan bahan yang telah Ibu informasikan di pertemuan sebelumnya untuk dibawa disiapkan di atas meja kalian. Siap, sudah Siap, Bu. Bu. Untuk kertas lakmus atau PHTS dan LKPD-nya silakan kalian ambil di depan. Perwakilan kelompok. Oke, apakah semua sudah alat dan bahan sudah siap semua di atas meja anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, silakan kalau sudah siap. LKPD yang sudah kalian ambil tadi silakan dibaca, kemudian kalian pahami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada Ibu, silakan ditanyakan. Bu. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan lakukan praktikumnya berdasarkan petunjuk yang ada di LKPD. Jika ada yang ingin ditanyakan saat praktikum, silakan kalian angkat tangan ya anak-anak ya. Iya Bu. Siap Bu. Karena di awal tadi Ibu sudah menyampaikan tentang penilaian, ada penilaian keterampilan, silakan kalian melakukan kerjasama dengan baik ya anak-anak. Ibu akan melakukan penilaian keterampilan saat praktikum. Siap Bu. Ya, silakan lakukan praktikumnya. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kendala? Tidak ada Bu. Ya, enggak ada. Bu Laila, kelompok 2, apakah kesulitan mengerjakan LKPD-nya? Tidak Bu. Sejauh ini aman Bu. Mantap ya. Iya Kemudian Bu. kelompok 3, Bu Indri aman? Aman, Bu. Oke. Kelompok 4, Oh, Apa ini Bu. aman? Ada. Apakah kami cukup menuliskan yang kami amati saja, Bu? Oh iya, benar Pak Perdi, cukup kalian amati saja yang ditulis sesuai petunjuk ya Perdi. Jika Ya. kalian mengamati kegiatan 1, tulis di ke tabel pengamatan 1 ya. Begitu juga di kegiatan kedua, hasilnya silakan ditulis di hasil pengamatan tabel 2. Mengerti Perdi? Mengerti Bu. Ya, oke. Kelompok 5 bagaimana Bu Endang? Aman Bu. Oke. Silakan bersihkan terlebih dahulu alat dan bahan yang tidak digunakan, silakan dibuang ke kotak sampah ya. Siap. Siap Bu.
Silakan lanjutkan diskusi kelompok untuk melakukan menjawab soal diskusi, bisa diskusi ataupun literasi ya. Siap, Bu. Bagaimana, adakah kelompok yang mengalami kesulitan menjawab pertanyaan diskusi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu ingin kalian perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 untuk presentasi ke depan, menyampaikan hasil percobaan yang telah dilakukan pada kegiatan hari ini. Kelompok mana ini yang ingin maju? Ayo Bu, kelompok 3. Oke, kelompok 3, Bu Indri ya. Silakan kelompok 3 presentasi hasil praktikumnya. Nanti kelompok 1, 2, 4, dan 5 silakan beri masukan ataupun tanggapan kepada kelompok 3 mengenai presentasi dari kelompok 3. Silakan Ibu Indri. Ini hasil pekerjaan kami kelompok 3 tentang LKPD sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika tanah. Anggota kami saya, Franky, Alesius, dan Christina. Tujuan dari LKPD ini adalah melakukan kegiatan percobaan, diskusi, dan literasi. Peserta didik dapat membedakan jenis-jenis tanah. Melalui kegiatan percobaan, diskusi, dan literasi, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat fisika dan kimia tanah. Melalui kegiatan percobaan, diskusi, dan literasi, peserta didik dapat menghubungkan sifat-sifat fisika dan kimia tanah. Ilustrasinya ya seperti yang Bu Siska tadi. Hasilnya Bu, setelah kami melakukan pengamatan, yaitu pada kegiatan 1 pengamatan pada pH pada tanah liat itu sebesar 6, pH-nya 6, sedangkan pada tanah pasir itu pH-nya 7, dan tanah humus itu pH-nya 6. Kalau unsur hara pada tanah liat itu sedikit, sedangkan pada tanah pasir itu lebih sedikit lagi, sangat sedikit, dan pada tanah humus itu unsur haranya banyak. Sedangkan pada kegiatan 2, hasil pengamatan kami, pada tanah liat ukuran butirannya itu sangat kecil dan halus, pada tanah pasir ukuran butirannya besar dan kasar, sedangkan pada tanah humus ukuran butirannya sedang dan sedikit kasar. Sedangkan warna tanahnya pada tanah liat itu berwarna merah, pada tanah pasir berwarna coklat, dan pada tanah humus berwarna hitam. Setelah kami melakukan pengamatan pada volume air pada tanah liat itu sebanyak 50 mili, dan pada tanah pasir sebanyak 200 mili, sedangkan pada tanah humus sebanyak 100 mili. Dan dilihat dari strukturnya, kalau tanah liat itu strukturnya sangat kompak, pada tanah pasir strukturnya tidak kompak, dan pada tanah humus strukturnya kompak. Setelah kami melakukan diskusi dari hasil pengamatan dan kajian literatur, didapatkan jawaban dari nomor 1, yaitu pertanyaannya adalah berdasarkan hasil percobaan, tanah manakah daya serap yang paling tinggi? Mengapa demikian? Menurut kami, jawabannya adalah pasir. Jadi daya serap yang paling tinggi adalah pasir, karena pasir itu memiliki ukuran butir yang besar dan kasar, sehingga daya serap tanah berpasir itu sangat tinggi. Terlihat dari percobaan volume air tanah berpasir itu paling tinggi, yaitu 200 mili. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil percobaan, mengapa tanah liat saat hujan menjadi licin? Menurut kami, karena tanah liat itu memiliki ukuran partikel yang sangat kecil dan halus, sehingga tanah liat tidak menyerap air dengan baik. Terlihat dari volume air tanah liat saat percobaan menghasilkan air dalam jumlah yang paling sedikit. Itulah mengapa tanah liat itu baik untuk menampung air. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan hasil percobaan, manakah tanah yang baik untuk kegiatan bercocok tanam? Mengapa demikian? Setelah kami diskusi, Bu, jawabannya adalah tanah humus, karena tanah humus memiliki kandungan unsur hara dan mineral yang paling banyak. Dari kegiatan analisis tadi dan kajian literatur tadi, kami bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan pada kegiatan 1, maka sifat kimia tanah adalah sifat yang tidak dapat dilihat dengan langsung oleh mata, seperti pH dan unsur hara. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan kegiatan 2, sifat fisika tanah dan
Sifat fisika tanah adalah sifat yang terlihat langsung oleh mata seperti warna tanah, tekstur tanah, struktur tanah, dan daya serap tanah. Setelah melakukan pengamatan tadi, ide yang muncul di kelompok kami adalah cara agar jalan tanah merah itu tidak licin adalah dengan cara menaburkan pasir di atas tanah atau lapangan yang tanahnya merah yang licin. Terus menanam rumput di atas tanah merah yang licin tadi. Lain ada yang ingin ditanyakan ataupun masukan untuk kelompok 3? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kelompok 3 yang sudah menampilkan presentasinya. Dan tentang tanah dan keberlangsungan hidup. Oke, dari bumi, dari gambar video yang tampil animasi ini, bumi nampak dari luar angkasa itu terlihat warna biru ya. Itu warna biru itu merupakan perairan atau laut. Jadi 70% bumi kita itu terdiri atas laut atau air. Kemudian 30%-nya terdiri dari daratan ataupun tanah. Itulah tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Kemudian adapun peran tanah, yang pertama tadi menjadi tempat hidup bagi berbagai organisme termasuk bakteri dan jamur. Jadi organisme tanah itu seperti cacing juga ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai peran organisme tanah. Kedua, penunjang segala aktivitas manusia. Ya, penunjang segala manusia itu tadi yang seperti di awal sudah disampaikan oleh Bu Laila ya, Pak Perdi, kalau contohnya tadi untuk bercocok tanam, kemudian ada yang untuk bermain sepak bola, itu benar anak-anak ya, penunjang segala aktivitas manusia. Kemudian yang ketiga, menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan manusia. Kita tahu anak-anak ya, contohnya seperti listrik. Kalau di Indonesia itu tenaga listrik yang dipakai itu pembangkit listrik tenaga uap. Bahan dasar pembangkit listrik tenaga uap itu adalah batu bara anak-anak ya. Di mana kita dapat batu bara? Dari tanah anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi menyediakan bahan yang dibutuhkan manusia. Yang keempat, penyedia dan penyaring air bagi kehidupan. Kemudian jenis-jenis tanah, yang pertama itu tanah liat, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3, tanah liat tadi berdasarkan percobaan kita tadi, ciri-cirinya itu sangat halus, ukuran partikelnya, kemudian daya serapnya tidak bagus, jadi dia bagus untuk penampung air, kemudian konsistensi tanahnya itu kompak, sangat kompak ya ibu-ibu ya, anak-anak ya. Kemudian pH-nya tadi berkisar didapatkan dari praktikum kelompok 3 tadi itu pH-nya 6. Memang kalau tanah liat itu kisaran pH-nya 4,5 sampai 6,6. Jadi kemudian kedua tanah pasir. Tanah pasir itu tadi sudah disampaikan juga dari kelompok 3 dan teman-teman sudah melakukan praktikum tadi. Ciri-cirinya itu tanah pasir itu agak besar dan strukturnya tidak kompak. Jadi teksturnya sangat agak kasar. Jadi daya serapnya juga tinggi. Kemudian pH-nya netral ya. Kemudian yang ketiga tanah humus. Tanah humus ini warnanya seperti biasanya warna hitam, kemudian pH-nya itu pH 6 sampai 8 itu biasanya tanah humus. Kemudian unsur hara memiliki unsur hara yang paling tinggi dibanding tanah liat dan tanah pasir. Itu dari identifikasi jenis-jenis tanah ya. Kemudian sifat-sifat tanah tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 juga. Sifat fisika tanah adalah sifat yang dapat dilihat atau diamati secara langsung. Sifat kimia tanah adalah sifat yang tidak bisa diamati secara langsung. Ini ya sifat-sifat tanahnya, sifat fisika itu tekstur tanah, struktur tanah, konsistensi tanah, warna tanah. Kemudian sifat kimianya ada pH, kemudian mineral ataupun unsur hara. Dari muncullah ide gagasan yang telah disampaikan, tadi mungkin kelompok lain juga ada yang sama ataupun berbeda ya dari kelompok 3. Tadi kelompok 3 menaburkan pasir ya di lapangan, ya, itu juga bisa untuk mengurangi jalan licin, bisa juga karena
tanah merah itu bersifat menampung air, kita bisa mensiasati, memasang strategi dengan membuat selokan ya di pinggir-pinggir jalan agar air yang hujan tadi yang menimpa di atas tanah merah bisa balik ke selokan ya itu ya. Bagaimana anak-anak dari seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini, dari materi, kemudian kegiatan praktikum, apakah anak-anak sudah mengerti dengan materi pembelajaran hari ini? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, kalau sudah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pengertian tanah, Terus, Peran tanah, lagi? Sifat fisika tanah, Bu. Oke, terus ada lagi? Fisika sifat kimia, Bu. Oke. Jenis-jenis tanah juga, Bu. Oke, betul ya, itu materi yang kita pelajari hari ini ya. Apakah ada hal yang harus kita perbaiki dari kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak? tidak ada, Bu. Baik. Ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, semua sudah mengerti, kita akan lanjut evaluasi hasil belajar anak-anak ya. Ibu akan membagikan kertas soal, silakan tulis nama kalian, dan Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Setelah Ibu perhatikan, hampir seluruh menjawab dengan cepat dari soal yang Ibu berikan tadi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak yang telah mengerjakan pekerjaan evaluasi dengan baik pada hari ini. Pemanfaatan sifat fisika tanah, misalnya tadi kalau halaman rumahnya licin bisa menerapkan ide dari Indri tadi menggunakan pasir ya. Oke anak-anak? Baik, Bu. Siap, Bu. Oke, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai peran organisme tanah. Silakan kalian baca terlebih dahulu, kalian cari mengenai peran organisme tanah. Oke, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan anak-anak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kegiatan peer teaching yang telah saya lakukan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.